Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor yang berjudul The Forest. Film ini sendiri nanti bakal menceritakan seorang wanita bernama Sarah, yang mana Sarah mendapatkan kabar kalau saudara kembarnya udah mati, tapi mayatnya belum juga ditemukan. Dan karena nggak yakin akan hal itu, Sarah mencoba untuk mencari keberadaan saudara kembarnya. So, apakah Sarah berhasil menemukan saudaranya atau justru sebaliknya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Berlatar di kota New York, malam itu terlihat pasangan suami istri bernama Sarah dan Rob, yang mana tanpa terduga di tengah makan malam, Sarah mendapat telepon dari kepolisian Jepang. Kepolisian Jepang melaporkan bahwa saudara kembarnya Sarah, yaitu Jess, dinyatakan hilang di hutan Aokigahara. Jika dalam 2 hari nggak ada kabar tentang Jess, maka kepolisian Jepang akan menyatakan Jess telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Sarah menjadi khawatir pada Jess. Karena Sarah dan Jess ini adalah kembar identik, maka mereka memiliki suatu ikatan yang nggak terlihat. Jadi Sarah dan Jess mampu merasakan kehadiran dan ketiadaan salah satu di antara mereka. Artinya, jika Jess emang udah meninggal, maka Sarah pasti akan merasakannya. Tapi saat ini Sarah masih merasa kalau Jess ini masih hidup di suatu tempat. Sejak dulu, Jess emang pernah mencoba untuk bundir, dan itu dilakukannya sebanyak 2 kali. Maka dari itu, Sarah pun memutuskan pergi ke Jepang untuk menyelamatkan Jess. Setelah berada di Jepang, Sarah sempat mencari informasi tentang hutan Aokigahara di internet. Dia sangat kaget karena hutan Aokigahara penuh dengan mayat dari orang-orang yang melakukan bundir. Ketika sedang tidur, Sarah bermimpi buruk. Dia melihat tenda kuning milik Jess, yang mana keesokan paginya Sarah pergi ke sekolah tempat Jess mengajar. Ketika masuk ke kelas yang dulu diajar sama Jess, para siswi berteriak ketakutan setelah melihat Sarah. Kemudian kepala sekolah mengajak Sarah dan juga salah satu murid Jess ke ruangannya. Di sana murid tersebut menjelaskan bahwa mereka ketakutan karena mengira Sarah adalah Jess. Mereka takut jika Sarah adalah yurei atau hantu. Dalam tradisi Jepang, mereka percaya bahwa roh yang kembali dari hutan Aokigahara telah berubah menjadi roh yang jahat dan penuh dengan kemarahan. Sarah pun bertanya lebih lanjut tentang hutan Aokigahara. Kepala sekolah menjelaskan bahwa dulu hutan Aokigahara digunakan sebagai tempat ubasute. Ubasute adalah sebuah tradisi di zaman dulu di mana ketika masyarakat mengalami krisis makanan, mereka akan membuang anggota keluarga yang nggak berguna, seperti lansia atau anggota keluarga yang cacat di hutan Aokigahara, dan mereka ini dibiarkan sampai meninggal. Sejak saat itulah hutan Aokigahara digunakan sebagai tempat favorit untuk melakukan bundir. Setelahnya, Sarah pun meminta izin kepada kepala sekolah untuk masuk ke ruangan tempat Jess tidur. Di sana Sarah menemukan beberapa brosur tentang hutan Aokigahara. Dari brosur yang ditemukan sepertinya Jess emang memiliki rencana untuk bundir di hutan itu. Sarah pun mengambil brosur itu dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, Sarah langsung pergi menuju sebuah pusat informasi turis. Di pusat informasi itu, Sarah menanyakan tentang keberadaan Jess kepada seorang resepsionis bernama Mayumi. Mayumi dengan cepat menjawab bahwa Jess ada di tempat ini. Kemudian Mayumi mengajak Sarah pergi ke sebuah ruangan bawah tanah.
Yang ternyata ruangan itu adalah tempat penitipan mayat dari orang yang melakukan bundir. Mayumi mengira bahwa Jess telah meninggal, jadi dia membawa Sarah ke ruangan itu untuk mencari mayat Jess. Sarah pun langsung berkata pada Mayumi bahwa Jess masih hidup. Sarah juga ingin menyewa pemandu yang bisa membawanya berkeliling ke hutan itu lebih dalam. Mayumi menjelaskan bahwa nggak ada pemandu yang mau membantu Sarah untuk masuk ke dalam hutan. Mereka semua tahu bahwa hutan itu sangat berbahaya. Namun karena sangat keras kepala, Sarah pun memutuskan untuk pergi sendiri keesokan harinya. Saat akan menuju hotel di dekat sana, Sarah bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu memberitahu Sarah bahwa hutan itu sangatlah berbahaya. Dia menjelaskan bahwa Yure bukanlah hantu biasa. Seperti yang diceritakan sama muridnya Jess bahwa hutan Aokigahara menggunakan Yure sebagai alat untuk memperdaya manusia. Jika seorang yang dilanda kesedihan tersesat di dalam hutan itu, maka Yure dapat merasakan kesedihan tersebut. Lalu Yure itu akan membuat mereka berhalusinasi hingga mereka memiliki keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Gadis tersebut mengatakan hal itu sebagai peringatan kepada Sarah agar mengurungkan niatnya untuk pergi ke dalam hutan. Akan tetapi Sarah ini nggak mendengarkan larangan itu, dan dia nggak peduli sama Yure. Karena udah malam, Sarah pun pergi menginap di hotel yang berada di dekat situ. Ketika sedang makan malam, Sarah bertemu dengan seorang pria bernama Aiden. Aiden bekerja sebagai seorang reporter dan telah lama menetap di Jepang. Mereka pun berbincang-bincang tentang hutan Aokigahara. Sarah menceritakan keinginannya untuk masuk lebih dalam ke hutan itu, yang mana tujuannya adalah untuk mencari Jess. Mendengar hal itu, Aiden melarang Sarah untuk pergi sendirian karena dia bisa tersesat di dalam hutan. Makanya Aiden mengajak Sarah untuk pergi ke hutan Aokigahara keesokan harinya. Dan mereka akan pergi bersama dengan penjaga taman nasional bernama Michi. Sebenarnya besok Aiden dan Michi akan melakukan perjalanan ke dalam hutan untuk membuat berita. Tapi karena kebetulan Sarah ingin ke hutan Aokigahara juga, Aiden pun mengajak Sarah. Tapi dengan syarat bahwa Sarah harus setuju jika Aiden mewawancarainya tentang kehidupan Sarah dan juga Jess. Dengan senang hati, Sarah pun menyetujui tawaran tersebut. Sambil direkam, Sarah pun mulai bercerita tentang kehidupannya dan juga tentang kematian orang tuanya. Yang mana saat itu Sarah dan neneknya sedang menonton film di ruang tamu. Lalu terdengar suara tembakan sebanyak 2 kali dari garasi. Saat itu Sarah nggak melihat mayat orang tuanya, akan tetapi Jess tanpa sengaja melihat mayat tersebut. Neneknya berkata bahwa orang tua mereka telah meninggal karena ditembak sama pemabuk di jalan. Singkat cerita, karena udah malam, Sarah pun beristirahat di hotel itu. Yang lalu keesokan harinya, Sarah bertemu dengan Michi dan juga Aiden. Awalnya, Michi merasa bahwa Sarah nggak boleh ikut. Itu semua karena Sarah sedang dalam keadaan sedih. Akan tetapi, Sarah memaksa untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Dan sebelum masuk lebih dalam ke hutan itu, Michi mengingatkan bahwa apapun yang akan dilihat di dalam hutan, semuanya hanyalah ilusi dan tidak nyata. Lalu mereka pun masuk ke dalam hutan itu dan di dalam perjalanan mereka menemukan seseorang yang berada di dalam hutan. Orang tersebut mendirikan tenda. Michi pun segera memeriksa keadaan orang itu dan Michi menjelaskan jika seseorang membawa tenda itu berarti orang tersebut belum siap untuk bundir. Semakin masuk ke dalam hutan, mereka bertiga kerap menemukan mayat orang yang bundir. Gak cuma itu, ada juga tali yang ditemukan sepanjang jalan.
Tali itu emang sengaja diikat sama orang yang mau mengakhiri hidupnya. Semua itu bertujuan agar penjaga Taman Nasional seperti Michi dapat menemukan mayat mereka. Di tengah perjalanan, Sarah mendengar jeritan dari Jess. Dia pun mengajak Michi dan juga Eden untuk mengecek sumber suara tersebut. Setelah beberapa jam berjalan di dalam hutan, mereka pun menemukan tenda kuning milik Jess, yang mana di dalamnya terdapat barang-barang milik Jess. Sarah pun memanggil Jess, namun Jess gak kunjung datang. Karena hari udah menjelang malam, Michi mengajak Sarah dan juga Eden untuk kembali ke jalan utama. Akan tetapi Sarah menolak kembali dan memutuskan untuk menginap di tenda itu. Michi pun marah dan melarang hal tersebut karena saat malam hari suasana di hutan sangatlah menakutkan. Selain itu, hutan ini juga dapat membuat Sarah kehilangan akal sehat. Karena Sarah nggak mau kembali, Eden pun terpaksa ikut menginap di hutan itu. Karena mereka berdua sangat keras kepala, Michi pun mengalah dan membiarkan mereka menginap di sana. Tapi dengan syarat bahwa mereka nggak boleh kemana-mana karena Michi akan kembali besok siang. Ketika sedang tertidur, Sarah mendengar suara berbisik dari luar tenda. Lalu ketika keluar, dia melihat 3 nenek-nenek dengan pakaian putih sedang menatapnya. Yang mana nenek-nenek itu langsung berlari ke arah Sarah. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi. Kemudian Sarah keluar dari tenda dan mendengar ada langkah kaki seseorang. Sarah mengira bahwa itu adalah Jess dan dia terus mengikuti orang itu. Namun setelah diikuti ternyata itu bukanlah Jess. Itu adalah seorang gadis bernama Hoshiko. Hoshiko berkata kepada Sarah untuk tidak mempercayai Eden. Dia berkata bahwa Eden adalah orang yang telah membuat Jess mengalami masalah. Setelahnya Hoshiko ini kabur karena mendengar suara Eden. Sarah mencoba mengejar Hoshiko tapi nggak berhasil. Keesokan paginya Eden mengajak Sarah untuk pergi lebih awal. Dia merasa bahwa hutan itu mulai membuat Sarah berhalusinasi. Makanya Eden ini pengen mengajak Sarah keluar dari hutan itu. Dalam perjalanan, Eden dan Sarah malah tersesat. Selama perjalanan, Sarah mulai merasa curiga dengan tingkah Eden. Padahal si Eden ini nggak melakukan sesuatu yang aneh. Terus si Sarah ini pengen ngecek HP-nya Eden. Yang mana awalnya si Eden ini menolak, tapi karena Sarah terus-terusan memaksa, dia pun memberikan HP-nya. Ketika memeriksa HP-nya Eden, Sarah ini kaget ketika melihat fotonya Jess ada di dalam HP. Sarah pun menjadi marah dan menduga bahwa Eden memiliki maksud yang buruk. Eden dengan cepat menyangkal tuduhan tersebut. Dan karena takut Eden bertindak jahat kepadanya, Sarah langsung berlari ke dalam hutan. Sarah menemukan sebuah tali dan dia pun membawa tali itu dengan maksud supaya orang lain bisa menemukannya. Sarah berjalan sendirian, yang lalu Sarah ini mendengar suara seseorang memintanya untuk melihat ke belakang. Sarah mencoba untuk tetap fokus, tapi ketika suara itu tepat di belakangnya, Sarah pun berlari karena ketakutan. Yang sialnya Sarah ini malah terjatuh ke sebuah lubang. Di lubang itu lagi-lagi Sarah bertemu dengan Hoshiko. Hoshiko mengajak Sarah untuk masuk lebih dalam ke gua yang ada di lubang itu. Kemudian Hoshiko ini berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Sejak awal tanpa Sarah sadari, ternyata Hoshiko ini adalah Yurei. Sarah pun mencoba untuk naik ke atas dan untung aja Eden berhasil menemukan Sarah. Eden pun langsung menarik Sarah keluar dari lubang itu. Kemudian Eden memberitahu Sarah bahwa ada sebuah pos penjaga yang dia temukan di dekat situ.
Kemudian mereka pun bergegas menuju ke sana, sedangkan di sisi lain Michi kembali ke tendanya Jess. Michi sangat panik karena nggak menemukan Eden dan Sarah. Michi pun menghubungi Rob untuk mengabarkan tentang menghilangnya Sarah di hutan Aokigahara. Rob pun segera pergi ke Jepang untuk membantu proses pencarian Sarah. Sementara itu, Eden dan Sarah tiba di pos penjaga. Di sana Eden mencoba untuk menyalakan radio komunikasi, sedangkan di sisi lain Sarah mendengar seseorang berada di ruang bawah tanah. Yang setelahnya muncul sebuah surat dari ruangan itu. Dan dari surat itu dia mengaku bahwa dia adalah Jess. Surat itu meminta Sarah untuk mengambil kunci pintu ruang bawah tanah yang dibawa sama Eden. Diam-diam Sarah mengambil pisau kecil dan langsung memaksa Eden untuk memberikannya kunci ruang bawah tanah. Eden pun bingung dan dia mencoba agar Sarah bisa sadar. Tapi sayangnya Sarah ini nggak sadar bahwa itu hanyalah ilusi yang dibuat sama Yurei. Kemudian Eden dan Sarah ini terlibat pertarungan. Secara nggak sengaja pisau yang dibawa Sarah menusuk tubuh Eden dan membuatnya meninggal. Kemudian Sarah ini masuk ke ruang bawah tanah dan di sana dia bertemu dengan Jess kecil yang sedang melihat mayat orang tuanya. Sarah dengan cepat menutup mata Jess kecil dan ketika Sarah mengintip, ternyata selama ini ayahnya lah yang telah menghabisi ibunya sendiri. Kemudian si ayah ini tiba-tiba terbangun dan mulai mengejar Jess dan juga Sarah. Sarah meminta Jess untuk pergi dan ketika akan menyelamatkan diri, tangan Sarah ini dipegang sama ayahnya. Ia pun mencoba untuk melukai tangan ayahnya agar bisa kabur. Singkat cerita, Sarah pun berhasil lolos dan dia berlari menjauhi pos penjaga. Kemudian dia mendengar dengan jelas suara Jess, yang ternyata Jess ini emang masih hidup. Jess terus berlari dengan kencang, yang kemudian Jess ini berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Di saat Sarah akan mendekati Jess, Hoshiko tiba-tiba aja muncul. Hoshiko lalu menatap ke arah tangan Sarah yang ternyata saat sedang mencoba melukai tangan ayahnya, Sarah justru melukai urat nadinya sendiri. Yurei di hutan itu membuat Sarah berhalusinasi hingga dirinya menghabisi Eden, yang mana setelahnya Sarah pun juga tanpa sadar mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah Jess berhasil ditemukan, Rob mengajaknya untuk pulang. Tapi Jess mencoba masuk kembali ke hutan setelah dia mengetahui bahwa Sarah ada di hutan itu untuk menyelamatkannya. Tapi Jess ini nggak bisa lagi merasakan kehadiran Sarah, yang artinya Sarah udah meninggal di dalam hutan tersebut. Jess pun merasa sangat bersedih dan Rob langsung membawanya kembali ke hotel. Sedangkan di sisi lain, Michi yang melihat ke arah hutan menyaksikan penampakan Sarah sebagai Yurei. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Forest. Pada akhirnya justru Sarah yang terjebak di hutan Aokigahara selamanya. Dan paling kasihan itu si Eden ya. Dia malah mati cuma gara-gara si Sarah ini berhalusinasi. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.